hadirin dan seluruh mahasiswa peserta workshop pendirian portal berita yang berbahagia. Melalui momen yang berbahagia ini, izinkanlah saya Nurfadilah Adili dan saya Muhammad Fahmi Idris selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara workshop pendirian portal berita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Profesor Dr. Hajah Marhumah, MPD. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Nanang, dan Pak Sekprodi. Sebelum saya menyampaikan banyak hal, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, untuk membacakan Al-Fatihah ya kepada Ibu dosen kita ya, Ibu Diah. Bu Diah siapa namanya? Mbak Fitri, lupa ya. Ibu Diah yang sekarang sedang di Sarjito, sakit dan bukan sakit COVID, ya sakit lain ya, sakit lain. Kita berharap agar beliau dengan bacaan Al-Fatihah kita ini segera sembuh ya, segera diambil penyakitnya. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau tidak boleh dijenguk ya, jadi kita nggak bisa menjenguk. Yang saya hormati para pembicara, Pak Mukhlas, ya saya melihat sudah rawuh ya. Kemudian Pak Titis, selamat datang di KPI FDK. Pak Ikrop ya, Didi Irawan dari Digital Manager Tribun, Pak Saiful Amrial, para dosen FDK, khususnya dosen KPI, baik S1 maupun S2, para mahasiswa, para organisasi mahasiswa ya, pimpinan organisasi mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya merasa senang sekali kegiatan dari KPI kali ini merupakan kegiatan yang dikatakan di ini ya, tidak mainstream. Tidak mainstream, artinya kegiatannya sangat bagus sekali karena memberikan beberapa kejutan, apalagi nanti sampai akhir ya, kalau kita mengikuti secara lebih detail. Ya, kejutannya kalau tadi dengan teman-teman Kaprodi yang lain, kejutannya pada judul. Pada judul disebut tidak mainstream ya. Saya kira ini karena apa, besutan ya dari Kaprodi dan Sekprodi serta tim kreatif dari KPI ini. Saya senang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HMPS ya beberapa hari yang lalu, kemudian kegiatan Prodi 2 atau 3 kali ini selama 2022 ini menunjukkan bahwa kreativitas ya, kemudian inovasi-inovasi dari KPI baik oleh sivitas dosen maupun mahasiswanya ini tidak pernah berhenti. Tadi sudah diperlihatkan dua orang ya Pak Nanang, dua orang
mahasiswa yang sukses dalam bidang komunikasi, kemudian bagaimana mereka melakukan inovasi-inovasi dalam media ini. Intinya saya sebagai dekan, saya menyambut baik kegiatan ini. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian ya dalam pendirian portal ya, portal baru ya Pak Nanang, portal baru KPI. Saya sebagai dekan hanya berpesan 2 hal Pak Nanang. Yang pertama bahwa pendirian portal ini memang sudah seharusnya ya. Sebetulnya saya tahu bahwa Pak Nanang sudah merancang cukup lama ya untuk portal ini dan sekarang ya diresmikan. Saya berpesan begini Pak Nanang dan Bapak Ibu nanti yang mahasiswa juga ya sebagai pengelola untuk apa ya namanya ya, konsisten ya, konsisten, istiqomah ya, istiqomah dalam ide Pak Nanang ya. Dalam ide maksud saya upayakan portal yang akan kita buat ini adalah sesuai dengan visi, misi dari KPI itu. Jadi konsep dasarnya harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Kontennya nanti yang khas KPI Pak Nanang, yang khas KPI itu seperti apa itu harus dicari, terus digali ya. Kemudian selain pada khas KPI ini, mungkin pada pangsa pasarnya ya, jangan sampai diambil pokoknya sopo wae. Jadi harus punya pangsa pasar. Katakanlah kalau KPI ini memang dakwahnya kepada milenial misalnya seperti itu, kemudian akan berkomunikasi dengan milenial, maka itu yang harus terus menerus dibidik. Itu yang saya maksud dengan istiqomah itu. Selain memang istiqomah bagaimana terus menerus untuk diperbarui, terus ada konten baru dan seterusnya ini ya. Kemudian yang tidak kalah tidak kalah pentingnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang ada selama ini, misalnya nanti yang akan disampaikan oleh 4 orang ini, kita harus mencontoh ya, karena sudah banyak ya portal-portal yang lain. Misalnya pada Detik.com ya, Detik.net, Kompasiana atau apalah saya kalau melihat itu dia konsisten bahwa ya saya pangsa pasarnya seperti ini, saya muatannya seperti ini dan seterusnya. Saya kira portal KPI ini nanti akan ada ruhnya juga ya Pak Nanang ya. Bagaimana ruh Islamnya? Mungkin kan banyak tahu portal-portal yang lain yang ketika kita baca itu memang wajilat kulubuna, wah pengen kita baca gitu. Tapi sebetulnya itu membuat orang lain, loh kok isinya tidak seperti itu, ini kok hanya begini dan seterusnya. Ini kode etik saya kira nanti akan dibicarakan oleh para narasumber, itu juga harus menjadi perhatian. Nah kita itu KPI-nya itu bagaimana agar muatan-muatannya tetap rahmatan lil alamin, tidak dalam langkah konfrontasi tapi justru konfirmasi terhadap misalnya akan memberikan, Pak Nanang sudah mulai kalau saya dilihat di Facebooknya itu misalnya mengkritisi minyak, mengkritisi apa gitu ya, tapi mungkin perlu dibingkai betul-betul yang menjadi khas KPI sesuai visi dan misi KPI. Dan saya kira dari hasil pertemuan ini dari 4 narasumber itu nanti akan digodok ya oleh tim ini, kemudian ya saya mengambil ini, ya visi saya seperti ini, ya saya harus begini dan seterusnya, sehingga nanti akan terus menerus ya, daimah ya, daimatul wujud ya, portal dari KPI. Intinya saya sangat senang sekali, terima kasih atas kreativitas, inovasi Kaprodi dan juga Sekprodi serta dosen-dosen KPI. Kalau tadi dijelaskan betapa pentingnya PPTD ya, PPTD untuk menyumbangkan ya, berkontribusi terhadap eksistensi dan keberlanjutan keilmuan dari mahasiswa. Tetapi saya melihat dari 2 orang ini adalah sebagai contoh
walaupun masih banyak contoh-contoh yang lain yang memang dimiliki kemampuannya itu berdasarkan dari bidikan dosen-dosen dan juga situasi yang ada di KPI S1. Terima kasih, selamat, sukses selalu, dan kepada pembicara saya menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya itu bisa bermanfaat terutama bagi mahasiswa-mahasiswi. Saya selalu mengatakan kalau ada mahasiswa-mahasiswi KPI yang minggu kemarin ya, misalnya minggu kemarin atau 3 hari yang lalu datang ke ruangan saya itu memandang Pak Mucus, ya Allah ini sekarang jadi seperti ini, Anda 10 tahun, sambil saya keluar air mata. Anda 10 tahun lagi mungkin Anda akan berbeda. Jadi yang penting bagi Anda adalah bagaimana mengasah hati, karena ini penting ya. Jangan sampai hati kita itu ketika kita melakukan sesuatu itu kosong. Jadi Anda sekarang mungkin yang ngeklik gitu ya, jadi sangat sulit sekali. Tapi ke depannya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, karena keikhlasan hati kita ya, diinternalisasi oleh keberagamaan kita, saya kira ini bisa menjadi catatan penting ya, yaitu amal baik itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Acara selanjutnya yaitu pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Nanang Mizwan Hashim. Kepada Bapak, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Andin dan Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji mudah-mudahan tetap teruskan pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini puasa kita mendapatkan berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Marhumah MPG. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan yang tak lupa kepada panitia, dalam hal ini Mas Irawan sebagai ketuanya, Bapak Irawan Wibisono sebagai ketuanya, terima kasih karena sudah berpartisipasi full dalam terselenggaranya acara ini. Dan yang tak lupa juga terima kasih kepada partisipasi dari mahasiswa-mahasiswi Prodi KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Mas Titis Widiatmoko, co-founder Brio.net. Yang saya hormati pula Mugus Budi Rahayu. Yang saya hormati pula Mas Ikrob Didi Irawan dan Mas Saiful Amrial Khair. Pertama-tama terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan Mas Titis, Mas Mugus, dan Mas Ikrob dan Mas Saiful nanti bisa membagikan pengalamannya, ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga mahasiswa-mahasiswa kami dapat pengetahuan yang mendalam terkait pada bagaimana pengelolaan portal berita sebagai sebuah kompetensi yang memang harus dimiliki sebagai mahasiswa Prodi KPI, khususnya pada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil pilihan profil lulusan sebagai seorang jurnalis. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang kami hormati, latar belakang dari
adanya program workshop pendirian portal berita ini adalah didasarkan pada pemenuhan terhadap terwujudnya profil lulusan jurnalistik yang sesuai dengan visi dan misi KPI. Seperti yang disampaikan oleh Budikan tadi, bahwa Prodi KPI akan berusaha melahirkan lulusan yang punya profesi sebagai seorang jurnalis. Tentunya diharapkan bahwa jurnalis dari Prodi KPI itu mempunyai karakter tersendiri dibanding dengan jurnalis dari prodi-prodi di luar KPI. Dalam pemenuhan kompetensi profil lulusan itu ada satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis, apalagi di era konvergensi ini. Salah satunya adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswi KPI mampu dan mengetahui bagaimana manajemen dan proses pengelolaan dari portal berita atau media online. Maka atas dasar itu, ketika kemarin kita buat kurikulum kita, diperlukanlah sebuah perangkat dalam mewujudkan profil lulusan yang sudah kita buat. Salah satunya adalah keberadaan portal berita yang dimiliki oleh Prodi KPI itu sendiri sebagai sarana memupuk profesionalisme mahasiswa-mahasiswi Prodi KPI yang mengambil profil lulusan sebagai seorang jurnalis. 2 tahun lebih kita mencoba untuk itu. Dari yang pertama dulu kita mendirikan namanya Bukit, terus habis itu menjadi Lensa, terus bermetaforsa, akhirnya menjadi ini kesepakatan bersama sebagai kalijaganews.com. Mudah-mudahan kehadiran Bapak narasumber mampu memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi kami, memberikan pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswi kami, sehingga nanti apa yang kita dapatkan dalam workshop ini bisa diinternalisasikan dalam bentuk pengelolaan kalijaganews.com ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan partisipasi kita semua, dan terima kasih buat narasumber yang sudah bersedia. Pagi-pagi kita sudah minta untuk waktunya untuk mengisi workshop ini. Kita tahu sendiri kalau di bulan puasa seperti ini pagi-pagi enaknya molor. Matur nuwun. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nanang Miswar Hashim atas pengantarnya. Sebelum menginjak acara inti, marilah kita buka acara pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada hari ini diberkati dan diberkati olehnya. Dan acara ini akan dipandu oleh saudari Nur Sufi Avelina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah MPD, juga segenap Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kepada seluruh narasumber workshop pendirian portal berita pada pagi hari ini yang sudah hadir ataupun belum, kemudian kepada Kaprodi, Sekprodi KPI UIN Sunan Kalijaga, Bapak Nanang Miswar Hashim SOS MSI, dan Bapak Sinung Restendi MSOS. Kemudian yang saya hormati pula para Kaprodi, Sekprodi, dan dosen yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, juga seluruh peserta workshop pendirian portal berita. Marilah bersama-sama kita tunduk sejenak untuk menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga acara yang kita selenggarakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, manfaat barokah fi dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tubina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa tawaffana muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.